Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku ya teman-teman. Apa kabar nih kalian semua? Semoga dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah bisa sharing kegiatan lagi. Pertama-tama aku mau ucapkan dulu terima kasih buat teman-teman yang sudah bersedia untuk klik video ini. Semoga kalian nontonnya enjoy ya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung atau baru pertama kali menemukan channel aku, salam kenal ya. Dan jika berkenan bantu support channel aku dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak semuanya. Oh iya teman-teman, lanjut aja ke videonya. Ini aku tadi habis belanja di Indomaret. Ini aku gunakan dua budget ya teman-teman. Ada budget groceries dan juga ada budget anak. Jadi itu totalnya belanjaannya Rp80.000. Untuk groceriesnya kisaran di angka 50.000 ya teman-teman. Kemudian untuk budget anaknya di angka Rp80.000. Jadi untuk budgeting aku udah terambil gitu ya. Kadang ketika aku baru selesai ambil uang dari ATM itu langsung aku belanjakan di Indomaret. Dan di video ini juga aku mau sharing beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghemat uang belanja atau menghemat pengeluaran kita ya teman-teman. Oke, lanjut dulu ya ke videonya. Ini aku langsung mau refill ke tempat persabunan aku ya teman-teman. Kebetulan ini tempatnya tuh udah berantakan banget, belum sempat aku beresin lagi karena memang ya begini adanya ya teman-teman. Untuk tempatnya sebenarnya aku pengen beli storage box gitu yang murah-murah gitu, yang di online shop gitu ya teman-teman. Cuma ya menurut aku belum terlalu butuh ya, karena memang masih bisa dipakai gitu. Terus juga memang belum ada budget lebih untuk beli barang-barang yang mungkin fungsinya masih bisa menggunakan barang yang lain gitu ya, barang yang masih ada yang masih bisa dipakai seperti itu. Jadi ini aku gunakan dari bekas rak piring gitu ya teman-teman. Aku gunakan untuk menaruh persabunan aku kayak gini. Nah tadi aku cuma beli Sunlight atau sabun cuci piring dan juga pasta gigi ya, kebetulan itu yang habis. Nah iya teman-teman, ini aku lanjut videonya tuh di keesokan harinya ya. Aku tuh mau bikin stok frozen food, yaitu tahu isi ya teman-teman. Biasanya ini aku stok buat bikin gorengan tahu isi gitu. Jadi aku bikin isiannya, kemudian aku masukin ke dalam tahunya dan aku simpan di freezer. Ini biasanya awet sampai sekitar 3-4 hari ya teman-teman. Oke, ini sebelum aku bikin tahu isinya, aku tuh mau ini dulu ya teman-teman, cuci piring dulu karena ada beberapa yang belum sempat aku cuci waktu masak tadi pagi. Oke, sambil liatin aku cuci piring, ini aku mau sharing ya beberapa hal sederhana yang bisa kalian lakukan untuk menghemat pengeluaran. Yang pertama adalah catat dulu barang-barang yang kalian butuhkan. Ini biasanya berkaitan dengan list belanjaan ya teman-teman. Ketika kita tahu apa aja yang mau kita beli, maka insya Allah ketika berbelanja kita akan beli sesuai kebutuhan aja. Kayak aku tadi ke Indomaret itu udah aku cek dulu stoknya yang ada di rumah itu apa aja yang habis, kemudian baru aku beli. Jadi yang habis itu cuma sabun cuci piring dan pasta gigi. Kemudian ketika di Indomaret ya aku beli yang itu ya teman-teman. Karena dulu tuh aku sering banget ya kayak males ngecek stok gitu, tiba-tiba ketika berbelanja itu banyak banget barang-barang double. Jadi di rumah tuh udah ada stoknya, kemudian aku beli gitu. Jadi menumpuk stok di rumah ya teman-teman. Sebenarnya mungkin kalau untuk persabunan yang tidak ada kadaluarsanya itu tidak apa-apa, cuma ya berpengaruh juga ke budgeting kita gitu. Jadi kalau kita sampai menumpuk stok seperti itu. Lanjut untuk hal yang kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan
menerapkan food prep ya teman-teman. Ini udah aku lakukan sekitar 1 tahun lebih, dan ini tuh sangat efektif. Mungkin buat teman-teman yang baru pemula belajar food prep, boleh nggak harus untuk stok 1 minggu, bisa untuk 3 hari dulu atau 4 hari dulu gitu ya teman-teman. Jujur sekarang juga aku tuh lebih lagi suka aja gitu untuk food prep 3 harian, karena lebih simple dan juga lebih lebih mudah gitu ya teman-teman untuk memikirkan meal plan-nya atau lauk pauk yang akan kita masak sehari-harinya gitu. Jadi nggak menumpuk stok terlalu banyak juga. Karena dengan menerapkan food prep ini kita bisa belajar juga gimana cara menyimpan sayuran yang benar. Udah banyak ya teman-teman ilmunya di internet atau sosial media, gimana sih cara tips-tips menyimpan protein, menyimpan sayuran dengan baik dan benar. Karena ketika kita belinya agak banyak, seperempatan gitu, pasti dapat harga yang lebih murah dibandingkan kita membeli eceran ketika di warung ya. Misalkan untuk cabai, ketika kita beli seperempat pasti harganya tuh jauh lebih murah dibanding kita ngecer kayak 3.000 aja atau 2.000 aja untuk sekali masak. Apalagi di saat harga bahan-bahan sekarang yang lagi naik ini. Nah, dengan kita punya ilmu food prep ini bisa menghemat tentunya ya teman-teman untuk budget belanja mingguan kita. Oke, seling dulu ya teman-teman. Ini aku lagi numis sayuran. Untuk isian tahu isinya ya, ini aku gunakan cuma wortel dan ekol. Walaupun biasanya yang dijual di tukang gorengan gitu pakai toge ya teman-teman. Tapi karena memang aku tuh udah jarang banget nyetok toge ya, karena menurut aku toge itu jujur aku kurang suka juga. Terus kayak disimpannya juga nggak bisa tahan lama sampai semingguan gitu ya. Jadi nggak aku stok teman-teman kalau untuk toge. Biasanya aku beli paling cuma 1.000 atau 2.000 aja di tukang yang lewat gitu. Oke, lanjut ya untuk hal yang ketiga yang bisa kita lakukan dengan menghemat uang belanja adalah masak sendiri di rumah ya teman-teman. Jujur ini tuh ngefek banget buat budget ya. Karena sekarang itu untuk harga jajanan menurut aku memang mahal ya, tapi nggak apa-apa untuk sesekali beli. Cuma ya menurut aku daripada setiap hari kita beli jajanan di luar, mendingan kita masak sendiri di rumah. Karena dengan cara kita memasak itu otomatis akan menekan sendiri ya teman-teman. Kayak ketika kita pengen jajan di luar itu kayak, oh di rumahku ini masih ada makanan, masih ada lauk, jadi kayaknya aku nggak perlu deh jajan di luar. Nah seperti itu sih dari pengalaman aku ya. Beda ketika aku tidak food prep, ketika aku belanjanya harian, itu kadang ngelihat kulkas itu kosong, jadi bawaannya males masak, kemudian bikin aku sering order jajan dari luar. Dan tentu saja ketika kita udah sering order jajan di luar ya pasti berpengaruh juga ya ke budgeting kita. Jadi untuk budget jajannya pasti akan lebih besar, lebih melebar, lebih boncos lagi. Seperti itu aja ya teman-teman. Jadi itu aja 3 hal sederhana yang mungkin bisa kita lakukan untuk menghemat uang belanja. Buat teman-teman mungkin yang belum bisa masak terlalu wah, tidak apa-apa ya, karena aku juga memang masih belajar. Ini kayak gini ya teman-teman. Untuk gorengan tahu isi aja aku isiannya cuma kayak gini doang, cuma ditumis, dikasih garam sama kaldu bubuk, udah kayak gitu. Dan alhamdulillah memang kalau suami aku nggak rewel ya untuk rasa atau isian gitu, nggak terlalu rewel banget, yang penting ada gorengan lah gitu intinya. Oke teman-teman, terima kasih ya udah nemenin aku bikin stok frozen food untuk hari ini. Dan aku juga mau minta maaf ya jika aku ada salah kata atau perbuatan dari video ini. Dan aku juga mau disclaimer, aku tidak ada maksud buat menggurui teman-teman ya. Di sini aku hanya mau sharing aja. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa menghibur teman-teman yang nonton.
Dan semoga juga dari video-video aku ada sedikit manfaat atau hal positif yang bisa teman-teman ambil. Dan kalau teman-teman mau memberikan kritik atau saran, boleh sampaikan di komentar ya, dengan bahasa yang baik dan sopan, biar aku bisa memperbaiki video atau konten-konten aku. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video aku yang berikutnya. Wassalamualaikum, see you.